Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Okay, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market turun tipis sebesar 0,15%. Dengan total market cap mencapai di 899 miliar US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia minus sebesar 0,28% dengan harga di 20.300-an. Lalu untuk Ethereum, dia drop sebesar 1,61% dengan harga di 1080-an. Lalu BNB dia meningkat tipis 0,72%. Dan dia berhasil di atas dari 200 ya, which is good. Cardano dia meningkat lebih tipis lagi, hanya 0,28% saja. Tapi good news-nya dia masih mempertahankan 44 sen. XRP 0,46 dan seterusnya. Ya, jadi overall kita bisa lihat antara terkoreksi ya atau naik tipis. Nah, kalau kita di sini sepertinya Bitcoin dominance sedikit turun ya karena beberapa alts cenderung meningkat dibandingkan dengan BTC. Dan kita bisa lihat untuk daily close-nya nggak terlalu bagus tentunya ya. Kita bisa lihat bahwa dia close-nya sebentar, kita harus ganti ke indeks ya. Dimana close dia itu di bawah dari 20.000. Tepatnya Bitcoin close di 19.961. Nah, ini cukup aneh. Kenapa? Karena di waktu bersamaan kita bisa lihat indeks dolar melemah. Ya, jadi seperti yang kita harapkan kemarin, indeks dolar ternyata drop dan close daily di bawah dari 104,337. Nah, kita tahu ini adalah suatu struktur support ya, belakangan ini ya sudah 2 kali menjadi support, tetapi akhirnya kemarin tertembus lagi. Nah, harapan kita tentunya adalah Bitcoin dan risk on aset lain bisa mendapatkan rally. Tapi kita bisa lihat Bitcoin cenderung stuck di situ ya, bahkan bisa dibilang sedikit terkoreksi. Untuk Nasdaq, S&P dan lain-lain malah cenderung masih sedikit merah pada hari ini ya. Nah, jadi tentunya ini sedikit aneh ya, karena lagi-lagi buat kalian yang sudah terus stay tune di TCI tahu bahwa korelasi antara indeks dolar dengan risk on asset seperti Bitcoin, Nasdaq, Dow Jones, dan lain-lain itu adalah negatif. Jadi saat indeks dolar melemah, maka risk on asset meningkat ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan balik lagi ke Bitcoin, seperti yang kita tahu Bitcoin sedang dalam masa-masa akumulasi. Ya, dimana kita tahu masa akumulasi dia ada di MA200 weekly. Nah, dari siklus-siklus sebelumnya kita bisa lihat bahwa ini tidak terjadi hanya dalam 1-2 minggu saja. Ya, dan ini candle-nya sedikit error ya, harusnya dia bukanya sedikit lebih di atas ya. Nah, tapi intinya apa? MA200 weekly ini secara sejarah adalah satu tempat untuk akumulasi ya. Di sini butuh sekitar 4 mingguan, di sini butuh belasan minggu ya. Lalu selanjutnya itu di 2015 ya, di sini bahkan arguably ini kayaknya setahun ada ya. Jadi lagi-lagi ya, jangan kita berharap langsung dalam beberapa hari atau minggu ke depan ini akan langsung boom naik ke atas mencari all time high. Ya, lagi-lagi tidak seperti itu ya. Dan arguably bahkan kalau secara statistik dia mungkin akan butuh benar-benar apa ya? Bisa menemukan momentumnya apabila dia sudah halving, dan kita tahu halving itu di 2024. Ya, jadi kalau kita mau ngerasa mungkin momentum yang sebesar dulu ya, seperti wah zaman-zaman di sini ya mungkin kita harus bersabar dan nunggu sampai halving ya. Nah, tapi intinya untuk sekarang ini adalah satu masa yang tepat untuk akumulasi. Jadi bagi kalian yang sudah nunggu dari kemarin-kemarin nih ya, nunggu-nunggu harga rendah seperti ini, ya ini waktunya untuk kita akumulasi. Tapi sekali lagi, penekanan gue adalah akumulasi, jangan sampai kalian over leverage. Ya, dan gue ingatkan sekali lagi untuk kalian yang punya posisi futures di MA200 weekly, pastikan margin kalian lebih dari 15.600 ya. Kenapa? Karena seperti yang kita sudah bahas berkali-kali sebelumnya di TCI ya, dan di DCWT, MA200 weekly ini punya satu statistik ke beberapa tahun ke belakang ya, di mana dia ada drawdown sebesar 30% dari MA200. Ini terjadi di tahun 2020 dan juga terjadi di tahun 2015 ya, di mana terjadi drawdown 30%-an dari MA200. Nah, maka dari situ ya kita mengambil dari peluang ini bisa seperti dulu ya, atau merepeat statistik terjadi dulu, maka kita lebih baik persiapkan margin kita ya apabila kita buka posisi di MA200 weekly dengan minus 30%. Ya, jadi lagi-lagi
Kalau liquidation price kalian di atas dari 15.600 ya, lebih baik tambah margin ya, karena ada peluang bisa ke situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan sekali lagi untuk RSI Bitcoin ini masih terendah sepanjang masa ya. Sebelumnya Bitcoin belum pernah setahu gua mencapai di bawah sini. Kita bisa cek ya. Ya, jadi RSI-nya kita bisa lihat bahwa sangat rendah ya sejak 2010 ya, basically dari data pertama kali indeks dolar ini keluar sampai sekarang ini adalah masa RSI terendah ya. Jadi lagi-lagi ya, walaupun kerasanya masih bang, tapi kalau misalnya jatuh lebih dalam lagi gimana? Ya baik lagi, kita bukan yang punya markets, tetapi secara indikator ini menunjukkan bahwa Bitcoin sedang sangat oversold ya. Jadi selama kita pakai uang dingin dan kita sifatnya averaging ya, seperti kita nabung, bukan kita mau wah kayak dalam sehari 2 hari ya, tentu saja menurut gua itu satu plan yang bagus ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, itu yang pertama. Dan yang kedua, tujuan dari DCWT ini adalah untuk membiasakan para subscriber untuk bisa ngerti charting. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi untuk sekarang sebenarnya masih sama ya. Yang pertama adalah MA200 weekly, di mana di sini adalah satu tempat yang harusnya kita sudah dapat posisinya ya, karena sudah beberapa hari di bawah dari situ. Andaikan lu belum punya posisi di MA200 weekly, bisa market buy di sekitar 20 ribuan ya. Nah, selain dari itu, yang kedua adalah di 19.300. Nah, 19.300 ini adalah sebuah struktur weekly yang terjadi di 2017. Alias ini adalah struktur all time high di siklus sebelumnya ya. Sebelumnya kita bisa lihat ini adalah resisten kuat dan dia tertembus di sekitar November Desember 2020 ya. Artinya apa? Resisten kuat tertembus. Nah, saat satu resisten kuat tertembus, seperti yang kita sering bahas di DCWT dan di TCI ya in general, dia akan bisa berubah menjadi apa? Support yang kuat juga. Nah, jadi sekali dia sudah bisa ya, bisa dibilang sudah sekali menyelamatkan harga Bitcoin ya, di mana dia sempat nge-weak ke dalam tetapi dia kesannya mantul di daerah situ ya. Jadi ini bisa dibilang menjadi satu daerah buy limit yang cukup bagus ya. Yang kedua adalah di daerah 15.600. Nah, 15.600 ini penjelasannya sudah tadi kita jelaskan dengan cukup jelas ya. Lagi-lagi ini adalah satu statistik di mana Bitcoin di siklus-siklus sebelumnya drawdown maksimum ya dari MA200 adalah 30%. Maka dari itu pentingnya bagi kalian yang memiliki posisi futures di MA200 weekly, pastikan marginnya di atas dari minus 30% dari MA200. Alias kalau dalam kondisi sekarang yaitu 15.600 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Dan apa namanya, kalau ada yang nanya, "Bang, ini kan secara TA-nya nih. Kalau secara fundamentalnya seperti apa?" Sebenarnya super simple ya. Kita tahu sekarang bisa dibilang ya kondisi market dari risk on ya, atau market dari aset-aset risk on itu ada di tangan the Feds ya. Dimana kita tahu di 2020 ya sampai 2021 akhir, the Feds ini gila-gilaan menstimulus market mereka atau menstimulus ekonomi mereka. Mulai dari stimulus langsung ke masyarakatnya, itu dapat ribuan dolar per satu orang ya. Dan yang kedua ada juga stimulus ke bisnis-bisnis. Nah, tentunya ini membuat supply dari uang ya, atau kalau bahasa kerennya money supply M2 ya dari USD itu meningkat dengan luar biasa besar ya. Itu kalau nggak salahnya dalam beberapa bulan tuh peningkatannya nyaris kalau nggak salah lebih dari 60% dari money supply ya, which is really big. Nah, itu tentunya membuat banyak sekali supply USD di mana-mana ya, dan itu membuat inflasi. Kasarnya seperti itu ya, sebenarnya bisa lebih kompleks tapi lagi-lagi kita nggak cukup waktu buat kita jelasin kompleksitinya ya. Simpelnya itu membuat CPI dari Amerika meningkat ya. Nah, tentunya saat CPI Amerika meningkat, rakyat di Amerika dalam tanda kutip menderita karena ya peningkatan harga-harga mulai dari harga-harga makanan, harga-harga bahan dari rumah dan lain-lain, sehingga ya intinya it's bad, inflation. Maka dari itu tugas dari the Fed adalah menstabilkan hal tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan interest rate. Nah, satu kegiatan peningkatan interest rate ini disebut sebagai satu sifat dari the Fed yang disebut hawkish ya. Nah, hawkish ini artinya apa? Dia cenderung ingin meningkatkan interest rate. Nah, kalau dovish itu kebalikannya, dia cenderung ingin menstimulus ekonomi. Nah, jadi selama the Fed masih terus hawkish dan terus meningkatkan interest rate, sulit untuk Bitcoin,
Nasdaq, lalu S&P 500, dan risk on aset lain untuk bisa bull market. Bisa nggak dia melawan? Bisa, karena lagi-lagi mereka punya demand-nya sendiri. Tetapi secara fundamentalnya akan sulit untuk bisa naik sendiri. Ya, jadi lagi-lagi, kalau lu mau nanya gitu, kapan Bitcoin bisa all time high lagi, bisa kayak dulu lagi gitu ya momentumnya, ya saat terjadi pivot atau pergeseran sifat dari the Feds yang hawkish menjadi dovish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum, kita bisa lihat bahwa dia sama-sama terkoreksi seperti Bitcoin, ya. Nah, tetapi yang sedikit concerning adalah volume dari Ethereum. Ya, dia sejak tanggal 19 Juni kemarin terus turun, ya. Jadi terus turun dan hari ini ya kita lihat nih apakah lanjut lagi turun atau tidak. Nah, tetapi walaupun seperti itu, ya minimal dia tidak membuat lower low, for now at least, ya. Jadi untuk spot, gue pribadi ya lebih sarankan untuk ya stop dulu, ya. Tapi lagi-lagi kalau buat kalian yang mungkin merasa bahwa, aduh bang, Ethereum gue terlalu dikit nih, ya misalkan gue salah nih di siklus sebelumnya gue terlalu banyak akumulasi altcoins, jadi Ethereum gue kurang, ya. Dan itu cukup banyak loh, ya cukup banyak orang yang sepertinya menghiraukan Ethereum di siklus kemarin, yang nggak terlalu populer. Nah, tapi ya jangan lupa lagi bahwa resiko Ethereum ya dibandingkan dengan beberapa altcoins favorit lo mungkin jauh lebih besar altcoins. Karena kenapa? Lagi-lagi altcoins lain ya, karena technically speaking ETH juga masih masuk altcoins, itu resikonya lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Karena secara market cap Ethereum jauh lebih besar. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian yang mungkin merasa bahwa Ethereumnya kurang, secara spot bisa pertimbangkan di daerah 1000 USD ya, karena kita bisa lihat basically sudah 2 kali ini berkorelasi menjadi ya daerah support lah kurang lebih ya. Nah, selanjutnya buat kalian yang mungkin masih cukup bearish terhadap Ethereum, bisa pertimbangkan nge-short. Nah, nge-shortnya di mana? Ya, yang pertama kalau kalian konservatif, bisa di MA20 di daily. Nah, sekarang itu ada di 1389. Nah, andaikan kena di sini, ya, nah TP-nya lu bisa pertimbangkan antara dua. Yang pertama, kalau lu lebih konservatif, bisa TP di 1000 USD. Ya. Yang kedua, kalau lo lebih ngerasa, aduh bro, gue pengen lebih gede lagi cuannya. Ya, bisa aja pertimbangkan di daerah $900 alias week di sini yang gue tambahin $20. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, itu untuk yang konservatifnya. Kalau buat kalian yang nge-short yang lebih pengen agresif, bisa pertimbangkan apabila MA50 kembali menjadi resisten di sini. Ya, kalau dia kena lagi, lo boleh pertimbangkan nge-short dengan target yang sama kurang lebih ya. Konservatif di 1000 dan buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di sekitar 900 USD. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana dan ternyata berita yang nggak terlalu bagus untuk Solana. Ya, jadi pembahasan yang lebih bearish kemarin terjadi di Solana, di mana gue bilang ada kemungkinan ya ini bisa false breakout dan ternyata beneran terjadi. Dan kalau kalian ngikutin di situ berarti kemungkinan besar kalian mau nge-short ya. Lagi-lagi untuk nge-short ya, untuk bermain futures gue nggak sarankan untuk semua orang ya. Buat kalian yang mungkin sudah lebih ngerti, sudah lebih paham dan mau ambil resikonya. Karena lagi-lagi bermain futures itu jauh lebih beresiko dibandingkan spot trading dan akumulasi jangka panjang. Ya, jadi sekali lagi disclaimer, untuk kalian yang ambil posisi short, posisi leverage, ingat do it at your own risk ya. Nah, jadi sekarang yang menjadi main issue dari Solana adalah dia sedang retest MA20. Apakah MA20 ini akan berubah sekarang jadi resisten lagi atau dia masih bisa tertembus? Ya, lagi-lagi ini cukup penting. Apabila pada hari ini Solana kembali di-reject oleh MA20, probability-nya Solana akan cenderung lebih ke bawah ya. Nah, jadi bisa dibilang untuk posisi short ya sebenarnya kemarin harusnya udah bisa ambil posisi di sini ya buat kalian yang mau short. Nah, buat kalian yang mungkin masih masih ragu-ragu nih, ya boleh pertimbangkan lagi apabila pada hari ini ya close daily besok jam 7 ini dia reject oleh MA20, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk short ya. Jadi untuk TP-nya ada dua posisi. Yang pertama kalian bisa TP di sini ya, di week yaitu sekitar $26 lah kalau kita buletin ya, sekitar $26. Atau bisa lu pertimbangkan juga take profits untuk shortnya di daerah $23 lebih 47 sen ya. Nah, di waktu bersamaan $23 lebih 47 sen ini bisa menjadi akumulasi spot terakhir kita. Ini seperti Ethereum di 1700-an ya. Ini adalah stasiun terakhir untuk Solana. Karena lagi-lagi kita bisa lihat Solana di Juli 2021 ini adalah summer low dia ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan kalau untuk yang nge-short yang lebih agresif lagi sebenarnya bisa saja kalian pertimbangkan apabila dia kembali menjebol MA50 ya, tapi lagi-lagi itu masuknya lebih ke agresif. Jadi ya gue sarankan sih lebih ke ini aja ya, kalau sampai daily close-nya tetap di reject oleh MA20 daily ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Ya, untuk BNB kita bisa lihat dia cenderung lebih sideways ya dalam beberapa hari terakhir ini. Basically secara price wise ya di daerah sini-sini aja ya antara 213 sampai 220-an terus di situ. Betul. Di 4 hourly-nya lebih jelas ya dia flat. Nah, jadi untuk sekarang tentunya secara spot ya kita stop dulu karena secara spot dia udah tembus summer low dan basically di sini struktur kita belum ketemu juga. Ya, kalau mau arguably bilang struktur ada sih di sini ya sekitar 196. Tapi jujurnya nggak terlalu worth it menurut gua ya. Nah, jadi untuk sekarang secara spot kita rem dulu. Nah, untuk posisi short bisa pertimbangkan di MA20 daily untuk kalian yang lebih konservatif ya. MA20 itu sekitar di 247-an. Nah, kalau kalian nge-short di sini, pertimbangkan untuk TP-nya antara dua hal, ya, antara dua tempat lah lebih tepatnya. Yang pertama di body di sini di 196,8 atau bisa juga kalau kalian lebih agresif di sekitar 1084 USD. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB dan lagi-lagi, ya ini bukti lagi bahwa saat summer low hilang biasanya satu aset cenderung antara kapitulasi ekstrim, lumayan parah gitu ya. Seperti Ethereum tuh masuknya kapitulasi ya. Kita bisa lihat dia tembus di sini dan kapitulasi. Untuk BNB dia ada dump yang lumayan ya. Nggak kecil juga ini belasan persen, tetapi udahnya dia cenderung sideways ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat bahwa dia masih bertahan ya, di atas tadi 44 sen. Tapi catatannya seperti yang kita sudah bahas kemarin juga, dia terus membuat apa? Lower high, lower high. Ya, jadi udah 2 kali lower high. Ya. Padahal sayang, ya sebelumnya seperti yang kita bahas juga, dia menemukan support di 44 sen pada 28 Mei. Dia membuat higher high. Ya, di sini sudah membuat satu struktur yang cukup baik. Ya. Dari high pertama, dia membuat high yang lebih tinggi lagi di kedua dan ketiga. Tetapi karena MA50 plus BTC drop, akhirnya Cardano kehilangan momentum dan malah berbalik. Ya, dari membuat higher high, dia sekarang membuat lower high. Ya. Nah, jadi balik lagi, ya walaupun masih bertahan di atas 44 sen, secara sifatnya Cardano masih cenderung bearish sekarang. Ya. Jadi untuk yang ingin akumulasi spot bisa pertimbangkan di 44 sen. Ya. Dan buat kalian yang ingin nge-short bisa pertimbangkan yang pertama untuk yang konservatif di MA20 daily yang ada di 52 sen ya atau lebih kalau dibuletin 53 sen ya. Dan buat kalian yang ingin TP ya otomatis jelas ya TP di mana di 44 sen. Nah, itu untuk yang lebih konservatif. Buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan apabila dia reject lagi oleh MA50 di sini ya, orang MA50 atau MA20 ya. Dimana kalau kita lihat kemarin kalau kita nge-short di sini udah dalam posisi profit ya. Tapi baik lagi, gue bilangnya lebih agresif karena kenapa? Yang pertama tipis dan yang kedua ini di 4 hourly ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk TP-nya sama ya buat kalian yang ingin open short-nya di MA20 daily maupun di 4 hourly sama-sama TP-nya di daerah 44 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat dia sedikit melawan arah dibandingkan dengan yang lain ya. Kita bisa lihat dibandingkan dengan Solana, dibandingkan dengan BNB dan lain-lain ya. Matic cenderung lebih kuat secara momentum. Tetapi di waktu bersamaan dia mulai sedikit reject oleh MA20 di sini. Ya, jadi tentunya ada dua kubu. Kubu yang lebih bullish berharap dia akan tembus MA20 dan close di atas 20. Bisa terjadi? Bisa tentunya. Ya, walaupun secara kondisi fundamental sekarang cenderung lebih kemungkinan ke reject. Ya, jadi itu untuk yang bullish. Yang bullish ya tentunya dia berharap bisa close di atas 20 dan menjadikan 20 sebagai support. Nah, untuk kalian yang lebih bearish dan lebih ingin nge-short, nah ini bisa menjadi posisi short yang cukup oke juga. Dimana kita bisa lihat secara statistik, beberapa bulan ke belakang, MA20 cukup ganas ke Matic juga. Ya, beberapa kali di reject. Seperti di sini, 1, 2, 3, 4, lalu di sini juga ya, pulse breakout, dan di sini beberapa kali lagi. Ya, jadi lagi-lagi, untuk MA20, kalian bisa pertimbangkan untuk jadi posisi short, apabila ini sudah terkonfirmasi menjadi resisten yang kuat. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan take profits-nya ada di dua tempat. Yang pertama bisa pertimbangkan di body sini ya atau close body ya di sekitar 35 sen kalau kita buletin. Atau yang kedua bisa juga di daerah 31 sen di sini. Yaitu adalah wick terendah dari di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan sekali lagi kalau untuk spot sayangnya kita stop dulu ya karena dia salah satu aset yang sudah jebol secara summer low-nya ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi kalau kalian ingin pertimbangkan untuk nge-short bisa di daerah MA20 yang ada di sekitar 49 sen. Atau kalau mau dibulatin di 50 sen juga boleh. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Matic. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat dia melakukan penerusan dari rejection di MA20 dan struktur di tanggal 21 Juni. Ya. Dan untuk sekarang kita bisa lihat juga bahwa posisi short yang kemarin kalau kita buka pada tanggal 21 Juni masih profitable. Sekitar ya 10%-an kalau kita hitung. Ya. Nah, jadi untuk spot, ya sekarang kita masih pertimbangkan di daerah 15 sen. Untuk posisi sekarang, bisa nggak Bang short di sini? Buka posisi spot di sini. Jangan kalau sekarang, ya. Andaikan lu pengen banget buka spot, ya bisa pertimbangkan sebenarnya di sini. Ya, kalau kita mau bilang, not too bad. Ya, dalam beberapa minggu terakhir, daerah 21 senan ini cukup baik sebagai support. Beberapa kali memantulkan harga Phantom. Jadi kalau kalian kebelet pengen posisi spot baru untuk Phantom, ya bisa pertimbangkan di sini. Ya. Nah, jadi ini masuknya ke medium risk. Dan untuk kalian yang lebih konservatif, tetap bisa pertimbangkan di 15 sen di sini. Atau lebih tepatnya kalau kita bulutin 16 sen. Nah, untuk daerah 16 sen ini, bagi Phantom, ini adalah summer low. Ya, jadi ini adalah stasiun terakhir untuk Phantom. Harapannya adalah Phantom bisa bertahan di atas dari 16 sen ini, sampai Bitcoin bisa stabil dan mulai bull market. Ya. Tetapi untuk sekarang ya selain dari posisi spot sini bisa juga kita pertimbangkan untuk nge-short yaitu di MA20 daily yang sekarang ada di harga 27 sen ya. Jadi itu buat posisi shortnya. Dan untuk TP-nya ada di dua tempat. Yang pertama bisa pertimbangkan di daerah 21 sen sini ya di mana beberapa kali Phantom cukup terpantul di area situ. Dan yang kedua adalah kalian bisa lebih ambil resiko apabila kalian ambil posisi TP-nya di daerah 16 sen di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.